Since the beginning of time, the Wu warlords have brought suffering and death to our world. But 1,000 monks sacrificed themselves to empower a chosen one to stop them. Kan ini kan kental banget Tionghoa gitu ya Mas ya, sementara Mas kan background-nya kan silat Indonesia gitu ya Mas, itu gimana Mas cara combine-nya Mas? Kalau buat masalah dari style fighting segala macam sih mereka nggak begitu pusing, jadi nggak begitu harus berdarah Cina dalam arti dengan stylenya, fightingnya enggak. Dan mereka kasih kebebasan ke saya dan otomatis saya juga mengasih adegan fighting koreonya ke beberapa aktor, tidak harus scripted banget, tidak harus straight banget harus style saya menyesuaikan karakter dari aktor tersebut. Kalau dibilang silat ini berapa persen sih, saya nggak benar kental silat banget, enggak, cuman tetap bau-bau dan bumbu-bumbu silatnya tetap ada. Soalnya saya lahir dari silat, apapun bentuk gerakannya yang saya gerakan pasti otomatis berbau silat gitu. Cuman dari segi koreo sangat bisa dibilang tidak berbau silat banget. Saya tidak mau copy paste dari semua adegan Jackie Chan, cuma ide-ide dari segi fighting, dari segi crowdednya pas lagi misalkan 1 lawan 5, 1 lawan 2, tidak, maksudnya bisa dua-duanya aktif fighting, tidak ada yang saling nunggu kayak gitu. Jadi buat lagi lebih ke koreonya kita mempunyai gerakan tersendiri gitu. Cuma ide-ide dari kok bisa dari 1 lawan 5 semuanya aktif kayak gitu, dan dari segi pengambilan gambar kayak gitu sih. Jadi teman-teman tuh lebih mengambil referensi dari sebuah idenya gitu. Jadi gerakan kita bisa aja kita ambil dari gerakan misalkan pengambilan gambarnya lebih kompleks gitu. Alhamdulillah sejauh ini nggak ada, cuma kesulitannya itu dia Mbak. Jadi series ini lebih rally yang saya bilang tadi, bukan seperti film. Kalau film kita dari keseluruhan film kita udah tahu plot mana yang kita ada, yang mana walaupun saya peran utama di mana aja tempatnya saya harus bisa mempelajari scene tersebut. Tapi kalau series nih setiap hari itu pasti otomatis dari segi scene, dari segi plot, episode semua berbeda-beda. Pasti otomatis segi emosinya, dan bisa itu 1 hari kita berpindah-pindah, harus ganti baju itu 5 kali pindah, 5 kali ganti baju. Jadi otomatis 5 kali ganti baju, 5 scene yang berbeda gitu. Jadi otomatis scene ini dialognya seperti apa, emosinya seperti apa, dan scene ini emosinya seperti apa, dialognya seperti apa, dan setnya seperti apa gitu. Jadi otomatis kesulitannya itu memang benar-benar waktunya itu dari satu hari itu sangat tight banget. Internasional ini salah satu pengalaman pertama saya menjadi lead actor, action choreographer, dan executive producer. Ya memang pengalaman yang sudah pernah saya alami, cuman baru pertama kali di Hollywood gitu. Baru sekarang karena itu dia, karena saya mengkontrol dari segi kreatif dan dari segi gerak, fighting choreo segala macam. Mereka mengasihkan kepercayaan saya secara penuh untuk membuat adegan. Mungkin ada beberapa cerita adegan action seperti apa, saya yang meng-create kayak gitu. Yang aku pelajari jadi ekspor sendiri seperti apa sih? Pusing Mas, jadi otomatis saya harus tanggung jawab, bukan saya sebagai pemain, tapi saya harus tanggung jawab sebagai satu rumah ini, dalam arti ya series ini itu udah jadi bayi saya gitu. Jadi otomatis saya nggak cuma hanya untuk peran saya sebagai kaijin, saya bertanggung jawab cuma sebagai kaijin loh, tidak, saya bertanggung jawab sebagai ada karakter yang lain. Harus saya maksudnya dari segi gambar segala macam, saya harus bertanggung jawab, saja campur tangan dari semua talent-talentnya lain. Sebagai eksekutif produser artinya untuk urusan konten aja, bukan sebagai investor yang menggelontorkan uang? Bukan dari konten aja, dari segi kreatif juga segala macam. Dan ya alhamdulillah sih Mbak, dari segi konten gini aja, jadi saya bisa dalam arti bertanggung jawab, mengambil alih dari segi kreatif. Misalkan Mbak bisa lihat, inilah saya yang mau mentransport film-film saya, maksudnya mau merubah dari segi Hollywood stuff ke staff saya gitu. Jadi dalam arti ini loh, kalau kalian mau lihat orang banyak mengeluh dengan
dengan adegan saya di film yang sebelumnya terlalu banyak cut-to-cut dan terlalu banyak shaky segala macam. Saya ingin benar-benar mengklarifikasi di series ini. Sengaja dari segi style saya, fighting saya seperti ini loh. Jadi jangan tertukar, dalam arti saya bisa menjelaskan koreo saya dari segi fighting, dari segi ritme. Jadi kalau Mas semua pasti pernah mendengarkan musik, pencinta musik. Kalau musiknya satu bait dipotong-potong pasti otomatis nggak akan enak didengar. Sama seperti koreo. Kalau koreo dipotong-potong segala macam nggak akan terlihat indahnya gerakan. Berarti idealismenya Iko ada di sini. Ini salah satunya. 100% ya? 100%. Risetnya buat referensi buat film yang buat Blue Assassin ini. Jadi soalnya kan saya dipercaya sama si John Wood, salah satu showrunner kan, saya tadinya hanya sebagai koreografer Mbak, gitu. Dan John Wood memilih saya yang ketok palu menjadi lead actor karena dia udah lihat pas adegan Mile 22 waktu dia datang ke ruang editor. Dia ternyata udah percaya, oke, ini orangnya, saya dikasih kepercayaan untuk jadi sebagai lead actor. Dan kenapa jadi produser? Karena saya sebagai koreografer, jadi bertanggung jawab dari segi actionnya. Saya pas pertama ketemunya di ruang reading malah, jadi saya nggak tahu nih orang dari belakang doang saya lihat, saya di tengah-tengah, dia dari belakang, dia menghadap ke belakang lagi ngobrol sama orang, cuma orangnya bawa tak pelontos kan. Saya nggak tahu siapa, saya pas lingkungan muka, ini salah satu penggemar saya dari kecil waktu film Only the Strong. Saya pernah ditanyakan salah satu wartawan, mungkin pernah ada yang nanya, siapa sih yang ingin mau bercita-cita main bareng? Saya sebut namanya dia, Muhammad Aslam. Tanpa disadari, nggak ada mimpi segala macam, ketemu orangnya, ternyata saya bermain dengan dia. Dan buat diskusi segala macam, kita diskusi masalah pengalaman, bukan masalah film malah. Dia orangnya humble banget, baik banget. Dia tahu film saya karena dari bapaknya dia bilang. Dia nonton film The Raid dari bapaknya. Ini film referensi banget, lu harus nonton, dia berdua sama bapaknya. Dan setelah itu pas kita ada adegan fighting juga, dia sama sekali sedikit pun kata dari dia untuk jangankan menyinggung, untuk merubah koreo yang sudah kita buat, dia semuanya ngikutin dari A sampai Z. Dia ada salah satu, dia belajar capoeira juga kan. Dia capoeira juga, dan dia belajar semua gampang, soalnya dia punya basic Mas. Jadi untuk diarahin bisa fighting apa yang saya sudah kreasikan, saya berikan ke dia, tidak ada kesulitan untuk dia beradaptasi sama gerakan kita. Tanggung jawab Mas, tanggung jawabnya tidak sepele itu. Jadi tidak dia mungkin kalau saya cuma sebagai executive producer ya, tidak di lapangan, jadi otomatis harus berada di dalam lapangan, jadi bisa lebih tahu dari kasat mata harus lihat sendiri. Apalagi sekarang saya di sini sebagai executive producer, saya lead juga, koreo juga, dan saya sebagai executive producer sengaja itu bisa mengkontrol dari segala penjuru, dari segala sudut. Jadi sedikit pun yang saya nggak suka, ya alhamdulillah ada power untuk situ untuk bisa merubahnya. Dan jadi bukan hanya sebagai title, sebagai executive producer tapi nggak ngapa-ngapain, tapi itu malah yang saya rasakan kerjanya lebih berat. Style Mbak, saya ingin menjawab dari penggemar film action, dari mungkin yang teman-teman yang banyak menonton film saya, kangen dengan adegan The Raid, kangen dengan film saya di Indonesia segala macam yang pernah kita garap. Cuman dia pengen banget film Hollywood tapi dengan garapan saya gitu. Dan inilah salah satu jawaban yang teman-teman semua tunggu-tunggu. Film Blue Assassin ini bisa dibilang dari keseluruhan full action, martial art, dan dari segi pengambilan gambar kita akan menjelaskan ke penggemar penonton juga bisa melihat dengan jelas, dalam arti dialog sama seperti dialog, kita menggerakkan gerakan sama seperti dialog. Kalau kita tahu jadi kamera udah sebelum dipukul tapi lawannya udah jatuh, kita nggak tahu proses. Ini prosesnya dari A sampai Z semuanya detail, itu kita explain.